Nah ini media komposter daun ini untuk setiap pohon cukup sekitar 1 meter saja diameternya. Ini terbuat dari kawat, kawat 1 cm-an jerujinya. Ini di material banyak dan relatif terjangkau. Dan ini untuk satu pohon ini sudah beroperasi sekitar 5 bulanan. Sampahnya tidak sampai meluber sejauh ini, tapi tetap di sekitar sini karena yang bawah akan mengalami penghancuran, dekomposisi dan sebagainya. Sehingga kalau pohon-pohon seperti ini ada tanpa sampahnya sendiri, pohon tersebut tidak akan menghasilkan sampah keluar. Nah berikutnya saya akan tunjukkan caranya bagaimana bisa proses dekomposisi daun ini bisa terjadi lebih cepat dengan menggunakan sampah dapur. Nah, ini saya akan tunjukkan contoh bagaimana mendekomposisi sampah dapur ini biar lebih cepat dengan bantuan bakteri anaerob yang menggunakan bahan-bahan dari sampah dapur. Jadi prosesnya sampah dapur, sampah-sampah basah, sisa-sisa makanan, kemudian kulit-kulit buah, kemudian lauk, sisa-sisa lauk, sayur dan sebagainya, itu akan masuk ke daun-daun kering ini yang sudah dibuat pasang jeruji ini, sehingga prosesnya akan cepat. Nah ini di kanan saya ini sudah ada contohnya. Ini adalah sampah dapur keluarga, sekitar mungkin 1 harian sudah sekitar setengah seperti ini. Ini saya akan coba masukkan ke sini prosesnya, dan ini sama sekali tidak menghasilkan bau karena daun-daun ini mengabsorb atau menyerap cairan-cairan yang ada di sampah dapur ini. Nah, bagaimana memasukkan sampah dapur ini ke dalam tumpukan daun ini? Diusahakan sampah ini ke bawah, ke bagian bawah, sehingga di sini perlu alat untuk bisa membuat satu lubang, kemudian sampah dapurnya masuk. Di sini saya menggunakan linggis, gitu, linggis. Jadi dibuat lubang seperti ini di sisinya, di kiri kanannya. Nah di sini, sehingga terbuka, ada ruang untuk sampah dapur bisa masuk ke bawah. Gitu, saya kasih lubang ke dalam biar sampahnya tidak menghasilkan aroma. Karena sampah dapur ini prinsipnya kalau dia bisa anaerob tanpa ada kontak dengan udara itu tidak masalah, tidak akan menghasilkan bau. Yang menjadi masalah adalah apabila sampah dapur ini terbuka, sehingga dalam waktu 3 hari akan mengalami pembusukan sehingga ada aroma. Itulah sehingga kenapa sampah dapur ini yang menjadi masalah utama pada saat pengangkutan, karena proses pengangkutan biasanya memerlukan waktu lebih dari 3 hari dari satu TPS ke pusat, ke TPS yang lebih besar. Nah tapi kalau setiap rumah melakukan ini, maka sampah dapurnya tidak akan menjadi masalah, tapi bisa didekompos secara mandiri di pohon-pohon yang ada di depan rumahnya. Ini sudah saya buat lubang. Kemudian sampah dapur itu tinggal dimasukkan ke dalam lubang seperti ini. Kemudian gunakan linggis juga untuk bisa memasukkan sampah ini ke bagian bawah. Nah, seperti ini. Nah ini sampah ini kalau masih dalam hitungan 1 hari sampai 2 hari ini tidak menghasilkan, tidak mengeluarkan aroma, karena ini sebenarnya sisa makanan saja, sisa makanan yang belum mengalami pembusukan. 3 hari pertama ini biasanya sampah ini mengalami yang disebut dengan pirolisis, yaitu pelepasan air sebelum terjadi pembusukan. Ini saya masukkan semua di sini sampai masuk semua, sampai masuk semua sampahnya. Kemudian ditutup sama daun-daun yang kering ini.
sehingga proses anaerob terjadi tanpa ada kontak dengan udara di luar. Ini sudah terlihat tang sampah dapurnya sudah tidak tampak lagi karena sudah tertutup daun. Nah di sini kalau musim kemarau diusahakan ini selalu basah biar proses dekomposisi bisa terjadi dengan cepat. Tapi kalau musim penghujan seperti sekarang ini umumnya daun-daun ini akan selalu basah sehingga tidak perlu lagi penambahan air. Tapi kalau memiliki POC itu akan lebih mempercepat juga, bisa disiram dengan POC. Nah demikian, kalau seperti ini sampah dapur seharusnya tidak lagi menjadi masalah dan sampah daun pun bisa diolah, dikompos.